Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kali ini kita awali dari Martin Paes lakukan 8 save gila saat FC Dallas menang. Martin Paes kembali jadi sorotan usai tampil luar biasa bersama FC Dallas saat mengalahkan Tampa Bay Rays di US Open Cup 2024. Kiper naturalisasi Indonesia itu bermain gemilang saat Dallas sukses meraih kemenangan 2-1 atas Tampa Bay Rays pada babak 16 besar US Open Cup yang digelar di Stadion Alang, Florida. Dallas unggul 2 gol lebih dulu lewat gol-gol Patrickson Delgado dan Logan Farrington di babak pertama. Satu-satunya gol Tampa Bay terjadi lewat eksekusi penalti Josh Perez pada menit ke-85. Terlepas dari gol penalti yang lumrah terjadi, Martin Paes sejatinya tampil begitu luar biasa di sepanjang laga. Tercatat ada 8 penyelamatan gemilang yang dilakukan Paes di laga tersebut. Tim media FC Dallas Gareth Meltzer menyebut penampilan Paes lawan Tampa Bay Rays merupakan salah satu performa terbaik sang pemain di sepanjang karirnya. Martin Paes baru saja memainkan permainan terbaiknya, 8 penyelamatan, banyak penyelamatan di antaranya berkelas dunia, tulis Meltzer di akun X. Penampilan luar biasa Martin Paes pun mendapat apresiasi selepas laga. Penjaga gawang 25 tahun itu bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga Tampa Bay Rays versus FC Dallas. Man of the match tim kami dengan pencapaian tertinggi 8 penyelamatan, Martin Paes, tulis Twitter atau X FC Dallas. Martin Paes memang sedang on fire bersama FC Dallas. Sebelumnya ia juga masuk dalam tim terbaik Major League Soccer atau MLS atau Liga Sepak Bola Amerika Serikat pekan ke-15. Kronologi Justin Hubner kena kartu merah di laga Cerezo Osaka. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner menerima kartu merah dari wasit saat membela Cerezo Osaka menghadapi Ryukyu dalam ajang J-League Cup. Cerezo bertemu ke Stadion Tapiken-so Hyagon di Okinawa yang merupakan markas Ryukyu, klub penghuni J3 League. Hubner yang sebelumnya sudah bermain 4 kali untuk Cerezo pada musim ini terpercaya menjadi starter. Pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers itu sebelumnya pernah bermain dari menit pertama di ajang J-League Cup ketika Cerezo menang 1-0 atas Iwate Grula dan pada laga J-League saat Cerezo kalah 1-4 dari Vissel Kobe. Pertandingan tandang melawan Ryukyu semula berjalan sesuai harapan lantaran Cerezo bisa unggul cepat pada menit ke-6 melalui Yuichi Hirano. Saat pertandingan memasuki menit ke-17, pemain belakang Ryukyu melakukan umpan panjang ke depan. Hubner yang bertindak sebagai orang terakhir berduel 1 lawan 1 dengan Haruto Shirai sebagai pemain depan Ryukyu. Shirai yang terlihat berlari lebih cepat berada di depan Hubner. Jarak keduanya tidak terlalu jauh, namun Shirai bisa lebih dulu menjangkau bola. Ketika Shirai baru melakukan sentuhan pertama dengan bola, ada tarikan Hubner ke badan dan jersey yang membuat pemain Jepang itu terjungkal saat ingin masuk ke kotak penalti. Pelanggaran sebagai orang terakhir membuat Hubner mendapat kartu merah. Protes Hubner tidak digubris wasit Akihiko Ikeuchi yang tanpa ragu mengusir sang pemain. Masih menyisakan rasa kesal dan penyesalan, Hubner melangkah ke ruang ganti. Beberapa pemain memberi tepukan kecil ke dada dan lengan Hubner sebagai tanda simpati. 5 menit setelah kartu merah Hubner, pelatih Akio Kogiku melakukan pergantian pemain. Penyerang Hiroto Yamada digantikan bek Ryuya Nishio. Hingga laga bubar skor 1-0 untuk Cerezo tidak berubah. Skuad berjuluk Sakura itu akan melaju ke babak playoff yang bakal berlangsung 5 dan 9 Juni untuk menentukan tempat di babak utama. Kata Jay Ijes soal peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Irak dan 6 Juni dan Filipina 11 Juni. Kedua pertandingan ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan poin 7 dari 4 laga. Pasukan Sintayong hanya butuh 3 poin lagi untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Nah, jika lolos ke putaran ketiga, potensi tampil di Piala Dunia 2026 menjadi lebih besar, meski harus diakui lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. Menanggapi hal itu, bek timnas Indonesia yakni Zai Ejas enggan berpikir jauh ke sana. Pemain Venezia itu lebih memilih fokus pada pertandingan melawan Irak dan Filipina terlebih dahulu. Iya, tentu saja saya sangat antusias dengan prospek lolos ke Piala Dunia, tapi kami harus melihat sejauh mana kami bisa melangkah. Sekarang kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam, dan kemudian kami harus bermain melawan Irak dan Filipina. Setelah itu kita lihat di mana kami berada. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dahulu, kata Zai Ejas. Ejas menegaskan timnas Indonesia akan berusaha keras melangkah sejauh mungkin. Persiapan maksimal akan dilakukan demi mengalahkan lawan-lawan yang ada. Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan. Kami tahu bahwa ini tidak akan mudah dibandingkan 2 pertandingan terakhir, kata Zai Ejas. Penyebab Sintayong tak akan mau naturalisasi Ciro Alves dan David da Silva untuk perkuat timnas Indonesia. Baru-baru ini, akun Instagram @gossipfootball melemparkan sesuatu yang menarik. Akun ini mendorong PSSI dan Sintayong untuk menaturalisasi penyerang asal Brasil yang sedang gila-gilanya bersama Persib Bandung, yakni Ciro Alves dan David da Silva. Ciro Alves mengemas 15 gol dan 13 assist dari 33 pertandingan Liga 1 2023-2024. Sementara itu, David da Silva lebih gila lagi, yang mana telah mencetak 27 gol dan 9 assist dari 32 pertandingan Liga 1 2023-2024. Berkat bantuan keduanya, Persib Bandung lolos ke final Liga 1 2023-2024 dan akan menantang Madura United pada 26 dan 31 Mei 2024. Dengan lama karir yang telah mencapai 5 tahun, Ciro Alves dan David da Silva telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI, tulis akun @gossipfootball. Cocok nih buat AFF, angkut, lanjut akun tersebut. Berdasarkan unggahan akun tersebut, David da Silva dan Ciro Alves dinilai cocok memperkuat timnas Indonesia di level-level regional seperti Piala AFF. Harapannya, keduanya dapat membantu timnas Indonesia ketika tidak diperkuat pemain-pemain abroad. Sekedar diketahui, Piala AFF tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu, klub-klub luar negeri tak berhak melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Jadi, apakah Sintayong tertarik menaturalisasi Ciro Alves dan David da Silva? Merujuk kepada ucapan Sintayong dalam beberapa kesempatan, ia tak mau menaturalisasi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia. Menurutnya, hanya pemain yang memiliki darah Indonesia yang akan diproses menjadi WNI. Karena itu, tertutup peluang Ciro Alves dan David da Silva untuk memperkuat timnas Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia. Itu bukan pemain dari warga negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, kata Sintayong.